Acara ini dipersembahkan oleh Kali ini kita traveling ke daerah Yogyakarta dan hari ini kita akan mengunjungi tempat-tempat wisata yang mungkin pemirsa di rumah penasaran juga ya saat PPKM semacam ini kondisinya seperti apa di wilayah Yogyakarta. Kita ingin kupas dan bagi informasinya pada pemirsa di rumah. Dan kita tadi sudah gandul kereta api, akhirnya kita anjlok di stasiun Yogyakarta. Jalan-jalan kali ini spesial karena kita akan menginjak ranah di kota Yogyakarta. Liwat. Nanti kita kembali hanya aktivitas transportasi di sini tuh masih normal sebenarnya ya. Iyalah. Tapi memang agak sepi karena pembatasan. Ya pasti mau ke Keraton, Alun-Alun, Malioboro, tempat wisata di sini. Ya, ada pembahasan tentang soal batik di Yogyakarta. Nah, seperti apa penasaran toh? Sebenarnya kita sudah sampai Jogja, kita akan mencoba berkeliling. Kota Yogyakarta seperti apa? Ikuti perjalanan kita tetap di Dolan-Dolan. Mantap banget. Yuk nonton sport. Ini salah satu transportasi yang ke daerah ini ada Tugu Malioboro, karena kita kemana-mana kita ke Keraton dulu. Oke. Terus jalan-jalan. Mantap. Kamu ini kenapa? Capek, jalan kaki capek terus dari tadi. Sini loh, sini. Kita itu kan sudah jalan-jalan. Ini kan kita ke Jogja, udah masuk keraton. Jalan kemana-mana lagi. Sekarang kita tuh di dalam nggak ada apa-apa. Nah, tadi katanya kan kita mau destinasi wisata lokal yang namanya Perbatikan. Nah, ini kok nggak ketemu tuh lokasinya mana? Tadi katanya Pak tadi yang di dalam tadi. Keluar nanti ketemu, keluar terus masuk gitu ya. Iya, keluar tapi tidak di dalam. Oke, Pak kita lihat saja. Ini gini aja, ini kita sudah keliling. Sekarang kita mau cari yang itu membatik. Ada sesuatu hal yang bisa dikupas di wilayah Jogja ini soal perbatikannya. Nah, soalnya ini batik keraton dia. Nah itu, maka dari itu kita akan cari sebelah sana, kayaknya itu ada aktivitas rame-rame apa ya tuh ya. Kita yuk jalan-jalan. Mantap banget. Hei, biar bersih terus. Bungkus lah, receh. Ini loh. Betul. Bun, assalamualaikum. Wah, Pak. Sugeng Injang. Sugeng Sonten, komplit pokoknya. Komplit ya. Kebetulan ini kami dua mundo dari Tulan-Tulan, TV, ada Agen Moko dan Agen Londo. Nah, tadi habis dari dalam tuh katanya ada batik apa ya ini ya Pak ya?
batik keraton itu? Gini, kronologinya gini Pak, saya itu kan jalan-jalan ke Jogja memberikan apa namanya istilahnya inspirasi kepada pemirsa TA TV yang ada di seluruh Jawa Tengah dan sekitarnya soal masalah wisata di Jogja. Tadi ada informasi ternyata ada batik juga yang bagus untuk diekspos. Nah, arahnya katanya lurus, nanti ada pagar, belok ke kanan, masuk sini kayak. Masuk sini? Oh di sini ya? Oh. Boleh tahu ini saya Dengan siapa ini? Saya Anto, Pak ya, Anto. saya meneruskan usaha ibu saya Iya. di Batik Tamanan Keraton Yogyakarta. Oh, batik taman ownernya. Kalau Bapak? Saya tasbih dari Dewan Kerajinan Nasional Oh. Kranasda DI. Wes, Dewan Kerajinan. Membina pembatik juga. Wah, Kalau begitu kita berarti bisa ngupas tuntas soal perbatikannya dengan beliau-beliau ini ya? cocok. Beliau pembina batik, ini pembina pramuka, Pak. Wah. Saya pembina dulan-dulan. Oh iya, iya. kalau Kita kita pengen ngobrol-ngobrol itu gimana ini? Monggo, jalan saja. Oh, tuan rumah, main-main. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau-beliaunya, dan mantap banget. Monggo, monggo. Batik Keraton Tamanan. Wah, Wah. asli nih ya. Nah, Sini ya, sini ya. oh iya ya. Nah, ini Wah. kebetulan sekali lagi ya pemirsa, tadi kita sudah berkenalan dengan beliau-beliau. Yang pertama Pak Anto selaku berarti ownernya sekarang. Ownernya Nah, sekarang. dan juga Bapak Tasbih Tasbir. Wah, ini Kranasda. sekarang Selaku pembina, pembina pengrajin. pengrajin ya. Batik khususnya di terutama. wilayah Yogyakarta. Pak, gini Pak, ini berarti saya malah baru masih awam juga, baru saya juga apa sih Baru pentingnya dari Kranasda sendiri untuk pengusaha batik atau untuk apa, hanya untuk Pengrajin. batik atau untuk pengrajin batik atau usaha yang Semua. Ya, jadi Dekranas itu Dewan Kerajinan Nasional. nasional ya. Ya, kalau di tingkat pusat ketuanya itu istri apa namanya presiden, Oh, Bu Iriana. istri wakil presiden. Oh. Kalau di tingkat daerah istri gubernur dan istri bupati wali kota. Nah, itu Hmm. seterusnya ya. Ya, se-Indonesia sama. Nah, jadi Dewan Kerajinan Nasional itu dewan yang bersifat nirlaba, jadi bukan bisnis, tapi membina usaha kerajinan. Ya, pengrajin-pengrajin tidak hanya batik. Oh, berarti kulit, umum kain, ya? semua pengrajin. Apa saja pengrajin di bawah naungan jenengan berarti ya? Nah, kita ikut membina lah, Oh, iya. bersama dinas instansi teknis, misalnya di Perindak, dinas koperasi dan Oke. sebagainya. Nah, kalau di Jogja sendiri jumlah pengrajin itu ada berapa, Pak? Yang tercover gitu. Kalau jumlah pengrajin sih apa namanya? Pastinya banyak sekali. Iya, banyak sekali, ada puluhan ribu ya, Hmm. 60 ribu ada. Jadi cuman yang kami yang ada di Kranasda tidak semua pengrajin, ya, khusus yang kerajinan ya. Tapi kalau UKM ya, UKM terutama UKM yang biasanya ikut di kegiatan kami. Dan kami juga ada lagi di kabupaten kota. Oh, ada lagi di bawahnya. Karena ibu-ibu bupati wali kota yang membina ya. Jadi ada kegiatan di kabupaten kota, ada di provinsi juga. Ya, jadi ada pembagian tugas juga. Wilayahnya juga. Oke, kita bicaranya ke arah batik. Karena kemarin tadi kita dapat infonya soal batik lah. Iya. Berarti ada peran penting dari Dekranasda dalam pengusaha batik ya. Iya. Tapi bicaranya soal masalah bagaimana membangun apa ya misalnya Para pengrajin itu. adat yang sudah dari turun temurun itu ya Bu ya, dari luhur untuk regenerasi ke Pak Anto ini termasuk generasi yang ke Sekian, Iya. terima kasih. Itu bagaimana Jadi caranya? kebetulan ya kita Jogja ini sudah terpilih tahun 2014 itu menjadi kota batik dunia. Oh. luar biasa. Kota batik dunia mulai tahun 2014 ditetapkan oleh World Craft Council. Oh, Ya, oke. WCC, dan memenuhi 7 kriteria yang kita mengenai pelestarian, kemudian berkaitan dengan penggerakan ekonomi, ada kaitan dengan
budaya. Jadi ada itu kita ngulik semua lah, yang ngulik semua sehingga kita menang. Terpilih gitu ya. Terpilih di tingkat internasional dan setiap 2 tahun kita membuat Jogja International Batik Biennale. Wow. Jadi tahun ini ada tahun 2021. Nanti Hari Batik tanggal 3 Oktober kita akan membuat kegiatan. Nah sekarang sudah ada rangkaian kegiatan juga. Sudah ada nanti ada Workshop, ada semacam workshop. Kemarin juga ada jualan batik virtual. Pameran-pameran seperti itu. Pameran batik virtual yang kita seleksi juga batiknya. Kemudian kita apresiasi juga Jogja baru saja juga mendapatkan IG untuk batik mitik. Nah, batik mitik. Baru saja kita dapatkan indikasi geografisnya dari Kemenkumham ya. Nah, jadi itu semua menjadi bagian dari komitmen Dekranasda. Dekranasda untuk terus membina para pengrajin-pengrajin. Salah satunya baru-baru saja kami juga mendidik sekian ada 30-an anak-anak muda. Oh, anak muda. Kan orang tua tadi. Iya. Ya, jadi salah satu persoalan yang kami juga akan angkat, bagaimana milenial ini mencintai batik. Meregenerasi. Ini ada pertanyaan juga Bapak, mohon maaf ya. Khususnya kita bicara soal batik ini salah satunya batik pakem ya. Batik pakem itu bagaimana untuk bisa menyusul ke generasi milenial? Nah, itu caranya makanya kemarin kita mendidik 30 milenial untuk diajak membatik. Ya, kemudian dia langsung disebarkan untuk masuk ke dunia kerja. Kita kerjasama sama ada satu lembaga di BDI. Jadi kita sudah pikirkan itu. Jadi mereka karena ibu-ibu yang sudah senior ini kan mesti ada. Iya, pasti butuh regenerasi. Butuh regenerasi gitu. Jadi tapi dari 30 yang terpilih itu memang semangatnya luar biasa ya Pak. Iya, kita seleksi. Jadi ya semua selama 1 minggu dikasih ilmunya, kita beri wawasan baru dan benar-benar batik. Jadi mereka juga berpikir bagaimana mengkombinasikan yang batik yang klasik, yang tradisional dengan ide-ide pemikiran anak muda. Zaman sekarang. Tapi tetap batik tulis. Betul. Kita fokus di situ. Jadi salah satu tugas dari jenengan adalah membina para generasi muda untuk lebih tahu dan mengenal batik untuk bisa regenerasi seperti itu, Pak. Pak Nasbi sendiri ini harapannya ke depannya untuk perkembangan generasi yang milenial ini dalam melestarikan batik-batik yang ada di Yogyakarta itu seperti apa harapannya? Ya harapan kita batik ini dipahami. Jadi ada edukasi dipahami, kemudian disenangi, dicintai, dipakai. Ya. Batik itu kan hanya ada 3, batik tulis, batik cap, kombinasi. Printing itu namanya tekstil motif batik. Bukan batik. Ya. Batik hanya 3. Batik diproses dengan tangan pakai tulis, cap, kombinasi. Ya, itu aja. Kalau printing maksudnya bukan batik. Bukan, batik itu kalau printing sebut saja tekstil motif batik. Gitu. Kalau yang kombinasi itu adalah batik tulis dan batik yang cap ya. Juga, kombinasi juga. Gitu. Jadi tidak ada pilihan lain. Jadi, nah itu yang termasuk banyak anak muda nggak paham ya. Betul. Ya, sekarang berarti tambah ilmu kan. Kalau dolan-dolan tambah ilmu. Terima kasih Bapak sudah memberikan ilmu bahwasanya batik itu cuma ada 3. 1 batik tulis, batik cap, dan kombinasi. Kami ada websitenya itu batikgibb.com ada. Wah, ada website kami. Websitenya, udah ada website resminya. Jadi kamu tinggal buka, lihat seperti apa informasi-informasi yang diberikan oleh teman-teman dari sini. Nah, ini sesi pertama kita ngobrol-ngobrolnya luar biasa sekali dan nanti kita masih ada ngobrolnya dengan Mas Santo. Mas Santo aja ya. Ya, biar kelihatan muda Mas Santo. Batik Keraton Tamanan. Ini pelopor batik klasik. Klasik. Yang penting ini. Harus dilestarikan. Betul. Seklasik jenengan nggih Pak Wah ya. Oke, kita nanti lanjut lagi bersama dolan-dolan di episode kali ini Nuansa Yogyakarta dan dolan-dolan mantap banget. Dolan-dolan pancen mantep tenan. Hey 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 hey. Acara ini dipersembahkan oleh Dolan
Tolang-tolang pancen mantep tenan. Hey 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 hey. Acara ini dipersembahkan oleh Kita hasil mantep Bapak. Nah, bersama trio siapa ya? Beliau ownernya. Oh, ownernya. Oh, ternyata. Saya kalau ketemu orang yang tanya keraton itu pasti ngomong ngapur ancang terus gini. Nggak boleh kan, ini nggak boleh. Wah, santai saja. Oh, santai aja. Gini loh, Bu. Aku tuh kan tadi ke sana nih, ke kanan loh. Jangan gitu juga. Yo jangan banget santai. Santai, ini santai, men. Santai. Superboy. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Tasbir Itu. dari Dekran Nasda, dan dari situ kita akhirnya sedikit mengetahui sejarah Dekran Nasda yang berperan penting dalam perkembangan perbatikan yang sudah turun temurun, khususnya pelestariannya. Nah. Salah satunya adalah batik Keraton Tamanan. Nah, ini kan yang dikelola saat ini oleh owner yang baru ya. Pak selaku anak nomor 2 dari Ibu Murdokosumo, yang beliau merupakan adalah Putra kedua Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Wes, setelah Sugeng Riyadi. Sugeng. Nah, ini sedikit cerita Mas tentang yang namanya batik Keraton Tamanan. Itu sudah berbentuk muncul itu sejak kapan? 1999. Wah, sama jenengan tuan batik berarti. Loh, ya kan dari turun temurun. Ini kan turun temurun dari ibu. 1999. Ya, itu berdirinya. Oh, berdiri. Kalau adanya Itu maksudnya yang pertama kali itu diprakarsai ya. Oh, diprakarsai. Itu oleh Ibu Raden Ayu Hambarjan. Itu tujuannya untuk melestarikan batik tulis keraton. Ya, makanya kan terus dibentuk batik Tamanan Keraton, itu tujuannya untuk melestarikan batik tulis keraton. jadi Ya. gimana desain-desainnya pun asli sesuai dengan yang Ya, pakem keraton. Ya. Oh, asli. Ya. Asli ya. Jadi itu setelah diprakarsai beliau, Hambarjan, terus setelah mendapat restu dari Gusti Kanjeng Ratu Mas, akhirnya dibentuk kepengurusan. Ya. Waktu itu sekitar 7 orang, termasuk ibu saya. Ya. Terus setelah ibu meninggal Agustus tahun lalu 2020, saya sebagai putra putrinya meneruskan usaha batik taman sampai sekarang. Oh gitu sejarahnya ya. Berarti semua dari motif dan desain yang ada di sini, jadi ini juga mohon maaf 3 model ya, tulis, Cap. Di sini khusus tulis. tulis saja. Oh. Luar biasa. Kenapa batik namanya batik Keraton Tamanan? Ada apa namanya? Filosofinya. Tamanan itu salah satu lokasi di keraton. Ya, jadi Tempat di mana? tempatnya di dalam keraton. Jadi dari tahun 1999 sampai 2018 itu proses pembatikan di Tamanan Keraton. Setelah itu tahun 2019 sampai sekarang dipindah ke museum. Kenapa bisa terjadi seperti Nah, itu? karena dijadikan satu dengan museum batiknya. Oh biar bisa Ya. leluasa kalau Jadi pengunjung ada pembatik, ada museumnya. museumnya, Ya, dan terus juga nanti- ada apa namanya? Nanti bisa lihat-lihat Koleksinya juga ya. Jadi dari pembatiknya ada, museum ada, yang jual ada, yang beli ada, komplit Pak. Nah ini kalau bicara soal masalah progresnya dari tahun ke tahun, dari tahun 97 ya, 99. 99 sampai dengan sekarang itu perkembangannya bagaimana soal masalah batik tulis sendiri, khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya? Ya, perkembangannya cukup pesat ya. Jadi untuk batik Tamanan sendiri kan memang fokusnya ke batik tulis. Dan memang belum banyak ya, belum banyak produksinya juga ya. Yang lainnya kan mungkin ada yang cap, ada yang kombinasi. Jadi kalau untuk batik tulis itu memang peminatnya khusus ya. Untuk kalangan-kalangan tertentu ya biasanya. Karena memang dipakainya juga khusus. Jadi seperti acara pernikahan khusus ya, gitu. untuk kain jariknya gitu. Jadi memang tidak dalam bentuk konveksi jadi baju seperti ini enggak. Jadi bisa dibilang limited edition ya Mas ya. Ya. Kalau saya lihat di belakangnya ada beberapa motif. Kalau motifnya sendiri yang resmi dari Keraton Jogja itu
ada berapa motif? Unggulannya banyak ya. Jadi dari beberapa motif ya, itu kita ambil 10 unggulan dari Batik Taman Keraton ini yang kita pasang. Oh, ya. bentar, kalau jenengan mau menjelaskan berarti tahu nama-namanya. Nah, kita tes dulu. Oke. Ya, ini batik. Ditanya, jangan deh, cepat. Ini pada apa? Oh iya, masih segelan. Saya aja tahu nih batik kawung ini. Kalau di sini juga ada batik toning, bapak saya ini. Ya. Ini batik tunggale tanjakan, Pak. Bapak Wahyu Tumurun ya. Banyak istilahnya di sini kita nanti akan kalau seandainya pemirsa di rumah itu pengen kepo lebih banyak soal masalah pakemnya batik keraton ya di Jakarta. Tamanan. Khususnya diproduksi oleh Batik Keraton Tamanan. Bisa di IG-nya saja, Mas. Ada Batik Keraton Tamanan. Nanti kita pantau bersama-sama, terus Pak Anto juga akan mantau. Dia adminnya, Pak. Kan biar hafal nama-namanya. Ya, dan kita pengen inilah salah satunya desain sebelum diproses ya, Pak, seperti ini ya. Jadi ini bener-bener batik tulis. Ya. Ini banyak pasli mori, katun. Ya. Katun. Oh. Biasanya kan yang dibeli modelnya kan masuk polosan. Dan kamu nanti, pegang sana pojokan dong. Nah, ya, ini oke Bapak tengah ya. Ya, ini dari kontingen. ini prosesnya. Ini untuk yang membuat desain dengan apa namanya? Ini namanya corean ya. Corean ya. Jadi ini dasarnya dari batik, terus nanti dibikin seperti itu. Iya. Namanya apa, Mas? Apanya? Corean. Corean. Nah, corean. Itu celengan, Pak. Ini celengnya, Pak. jadi gini loh, proses membatik itu mulai dari kain bersih, ada sendiri yang gambar namanya corean. Setelah dicorean di malam itu namanya pembatik, bener? Ya, seperti yang di depan tadi. Ya. Oh, setelah itu baru itu nanti kan terus ada pewarnaan, finishingnya pewarnaan. Oh, pewarnaan. Habis itu dijual. Ya, ada tahap-tahap. Warna-warna dulu lebih warna-warna kalem ya. Jadi ya. warna coklat, warna hitam, putih gitu ya. Dominasi ya. Coklat, hitam. Iya. Meh anu tuh, nyuk jajal tuh. Enggak. Kalau mungkin mau jajal kan motivasi. Enggak. Nih ya, ini salah satu adegan, adegan. Ini batik yang belum jadi loh. Ini mudah ora. Kagum gitu loh, kok bisa ya? Ya bisa, namanya aja juga pengrajin. Punya filosofi yang pertama, sabar, telaten, dan yang pastinya apa namanya sabar, telaten, dan pastinya itu Gemi. bukan kreatif. Kenapa? Sabar. Buat desain ini kalau dulu orang-orang kan susah dulu satu lembar. Lah kok kayak kamu aja orang susah, kalau orang tua dulu tuh seneng kayak gini tuh. Ya, tapi maksudnya buat kita kan susah sekali. Masih yang kedua tuh telaten. Batik pakai malam itu kan berarti presisinya pas loh. Itu kan kalau malam, Pak. Kalau siang nggak bisa loh, Pak. Nah, kalau siang kan tetap harus cari yang gelap. Iya. Terus gini, Pak. Jangan gitu lah. Ya, ini konsep teman-teman biar ngerti. Kekayaan Indonesia itu batik sekarang menjadi suatu yang diminati oleh teman-teman muda, apalagi di Yogyakarta yang sekarang sudah menjadi kota batik dunia. Ya, betul sekali. Tapi kita kembali lagi Mas Hato. Kok maunya sih jenengan meneruskan ini sebagai kita? Jenengan kalau dikatakan juga masih muda ya kok nggak terlalu. Kalau sepuh kok ya belum. Masih tegas dengan nuansa milenial. Gitu. Ya, kalau jenengan saya melihatnya itu, gitu jenengan itu cocoknya masih musik ajeb-ajeb. Enggak, ting. Kenapa mau meneruskan ini? Apa alasannya? Ya karena ini motif klasik keraton ya. Jadi kalau tidak diteruskan itu juga sayang. Ya nanti menjadi kebanggaan tersendiri. Ya, tidak ada info-info nanti dari ke anak muda dan lain-lain kan. Iya, meneruskan. Juga harus ada regenerasinya. Kalau saya pengen tanya juga nih, peminatnya sampai saat ini biasanya yang pesen dari mana? Lebih banyak ke individu ya, individu atau kolektor. Kolektor batik itu juga banyak memburu batik-batik tulis. Pakem dari yang keraton ya untuk koleksi atau untuk
untuk individu yang mau punya hajat acara gitu. Nah, yang tadi saya sebutkan tadi ya, itu bedanya banyak pencari batik tulis keraton. Ada salah satu mungkin pelanggan yang paling menurut sangat wah mengesankan banget atau paling spesial itu istilah langganan lah, atau maksudnya apa dari proses ini yang pernah berkesan banget? Dari batik Taman Keraton sendiri itu dipakai langsung ya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan BKR Hamas ketika di keraton, ketika ada acara di keraton, baik itu ketika penyambutan tamu negara atau ada acara sawalan ya, pokoknya rada resmi-resmi gitu ya, keraton itu pakai batik sini ya. Gitu. Karena rata-rata para pencari di sini itu kolektor, para kolektor. Kebetulan saya juga kolektor, tapi saya itu kolektor kayak botol bekas, plastik bekas itu gitu. pemulung, bukan kolektor. Tapi itu kolektor loh Pak. Tapi gitu. Tapi kalau dalam perjalanannya proses yang kemudian pernah dengar dari Ibu dulu waktu prosesnya sampai dengan berpindah ke jenengan, itu kira-kira itu prosesnya yang mengesankan bagaimana? Yang mana? Ada yang mengesankan ya? Kalau saya pribadi ya memang belum lama ya di batik ya, karena memang dulu ibu yang menjalankan semuanya gitu ya. Jadi kalau di sini kan memang untuk penjualan saja ya. Jadi lebih banyak kalau proses-prosesnya kan dilakukan oleh keraton gitu. Saya lihat di sebelah sana itu fotonya ibu ya. Iya. Oh iya. Sini. Nah, ini kalau pengen tahu yang kita singgung tadi, ini mana Pak? Iya. Nah, ini tadi ibu yang beliau berumur Kusumo, yang beliau ini yang mempelopori proses Batik terbentuknya keraton. batik keraton tamanan ini ya. Oh, dan ini Ini juga ada beberapa foto hasil. batiknya ya. Iya. Oh mau. Sido Asih. Oh, ini kalau saya pernah sering dengar kata-kata Sido Asih, tapi ketika di batik ternyata bentuknya motifnya seperti ini. Itu apa? Dan ini batik anti nyamuk, namanya Brigon. Beda. Brigon. Lu ngomong itu dari tadi, wes pokoknya gini lah. Saksikan terus program spesial kita setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu jam 14.30 hanya di TTM. Ini adalah program yang spesial namanya Dolan-Dolan, akan mengupas semua UMKM yang ada di seluruh dunia. Wah, itu loh. Saya kagum banget ini batiknya banyak banget ya. Oh, luar biasa, motifnya bagus banget. Pokoknya ini tadi kan saya sendiri. Kok saya nggak diajak. iya. Pokoknya nanti ada program spesial kita setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. dapat 14.30. Hanya di TTM mantap bersama kita di Dolan-Dolan. Mantap banget. Kita kayak lagi dorong sana doh. Itu Mas, yuk, sana Mas. Acara ini dipersembahkan oleh